Jenis robot yang kami gunakan di sini adalah jenis robot land follower. Di sini kami menggunakan microcontroller STM32. Microcontroller STM32 ini berfungsi sebagai komponen utama pengendali robot. Mengapa kami di sini menggunakan microcontroller STM32? Karena SRAM-nya lebih besar dan juga pembacaannya lebih cepat dibandingkan Arduino. Pada robot ini terdapat 14 sensor, yang masing-masing sensornya terdiri dari LED dan fotodioda. Sensor itu sendiri berfungsi agar robot dapat membaca garis hitam dan juga garis putih. Mengapa kami di sini menggunakan 14 sensor? Kami di sini menggunakan 14 sensor agar mempermudah robot untuk membaca garis. LCD yang digunakan di sini adalah jenis LCD OLED. Fungsi LCD OLED ini sendiri sebagai penampil gambar pada layar. Mengapa kami di sini menggunakan jenis LCD OLED? Karena bentuk dari LCD OLED ini sendiri lebih minimalis dan juga sesuai dengan jenis robot yang kami gunakan. Di dalam robot ini juga terdapat tombol-tombol yang berfungsi untuk mengoperasikan robot secara manual. Jenis baterai yang digunakan di sini adalah 12 watt. Pada robot ini juga terdapat saklar yang berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan robot. Di sini kami menggunakan 2 dinamo motor. Fungsi dari dinamo ini sendiri sebagai penggerak pada roda pada robot. Di sini kami menggunakan jenis roda yang dilapisi dengan karet. Fungsi dari roda yang dilapisi dengan karet ini sendiri supaya robot ketika dijalankan agar tidak mudah slip atau tergelincir. Aturan pemrograman pada robot yang pertama adalah kecepatan. Sebagai pengatur kecepatan pada mode normal. Yang kedua, max kecepatan. Sebagai batas kecepatan yang dikeluarkan ke motor. Yang ketiga, line atau warna garis. Sebagai pemilah mode hitam, putih, ataupun otomatis. Yang keempat, perintah atau aksi. Aksi memberikan perintah tanpa membaca memori pembacaan terakhir dari sensor. Aksi memori memberikan perintah tanpa dengan baca memori pembacaan terakhir dari sensor robot akan menjalankan aksi sampai menemukan sensor yang akan dibaca selanjutnya. Close mengabaikan perintah. Full stop memberikan perintah stop. Yang kelima, my timer menonaktifkan in sensor. Jika timer masih mencacah, in sensor tidak aktif. Yang keenam, P counter. P kiri sama dengan 100, P kanan min 100. Robot belok ke kanan. P kiri sama dengan min 100, P kanan sama dengan 100. Robot belok ke kiri. Nilai P kiri atau P kanan bisa diatur secara custom. My delay memberikan waktu pada P kanan dan P kiri untuk menjalankan aksinya. In sensor untuk input posisi sensor. Sensor di sini menggunakan bilangan biner yaitu 0 dan 1. 0 menunjukkan sensor tidak membaca garis dan 1 menunjukkan sensor membaca garis. Input sensor tidak membaca garis berarti semua bilangan biner dinolkan. Bilangan biner 1 di kanan menunjukkan input sensor paling kanan membaca garis yang berarti robot belok ke arah kanan. Bilangan biner 1 di kiri menunjukkan input sensor paling kiri membaca garis, yang berarti robot belok ke arah kiri. Selanjutnya, speed 1 speed. Mode kecepatan di mana perpindahan kecepatan dari speed 1 ke speed 2 diatur oleh my timer.
Jika timer mencacah, robot menggunakan speed 1. Jika timer stop mencacah, robot menggunakan speed 2. Di sini, kami akan membuat program sederhana, yang ketika ada garis ke kanan, maka robot akan berbelok ke kanan. Dan selanjutnya, ketika ada garis ke kiri, maka robot akan berbelok ke kiri. Di sini, kami menggunakan mode counter. Terdapat dua mode, yaitu mode normal dan mode counter. Mode normal adalah mode yang membaca garis apabila sensor terkena garis pada robot kita. Sedangkan, jika mode counter, dia akan berjalan sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Bisa kita perintahkan pada robot dan juga bisa melalui program. Speed motor kanan dan kiri 100. Dengan maksimum PWM 255. Di sini robot kami telah menggunakan sistem PID. Jadi, kami menggunakan KP10 dan KD30 agar robot berjalan dengan stabil. Dan yang kami gunakan adalah hitam. In sensor atau sensor menggunakan input sensor paling kanan. Di sini kami menggunakan aksi memori. Seperti yang sudah kami jelaskan di awal. Timer yang digunakan adalah 1, dan delay yang digunakan adalah 20. Pi kiri 100, dan pi kanan min 100. Maka robot akan berbelok ke kanan. Oh iya, kami tidak menggunakan checkpoint, karena checkpoint merupakan tanda retry 1, 2, dan seterusnya dalam arena. Dan kami tidak tersedia arena tersebut. Program selanjutnya menggunakan jenis program yang sama. Yang membedakan adalah in sensor dengan pi counter. Dengan in sensor menggunakan input sensor paling kiri. Pi kiri min 100 dan pi kanan 100. Dan terakhir adalah stop permanen. Di sini kami akan mengupload program ke dalam robot menggunakan ST-Link. Pada program ini berbeda dengan program sebelumnya, yaitu terdapat badal line atau warna garis dan delay. Di sini kami akan mengupload program ke dalam robot dan running test robot agar dapat melewati checkpoint yang telah tersedia.